Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kepala Lapas kelas 2A Padang, dan saya hormati kepada Bapak Ibu pegawai bagian Binadik di kelas 2A Padang. Sebelumnya kita memasuki layanan pada hari ini, saya akan menanyakan kesiapan kepada Bapak Ibu, apakah sudah siap untuk melanjutkan atau memulai materi. Kalau sudah siap, izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Fadil Surya Mardani. Saya sebagai konselor di bagian BNN, dan alhamdulillah saya telah disetujui atau diarahkan untuk memberikan layanan kepada Bapak Ibu tentang materi, yaitu bahaya hoaks. Sebelumnya Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu hoaks. Sebelumnya saya akan memperjelas sedikit apa itu hoaks. Hoaks adalah berita palsu atau berita bohong untuk tujuannya untuk memprovokatif dan mencemarkan nama baik kita sendiri. Ibu sudah tahu, apalagi sekarang perkembangan zaman semakin lama semakin maju teknologinya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, itu adalah aplikasi yang pertama, itu AI. AI adalah aplikasi yang dibuatkan oleh manusia untuk mengapresiasikan atau menginformasikan kepada Bapak Ibu di sosial media. Misalkan AI juga banyak positif dan negatifnya. Kalau AI sesuai dengan penggunaannya. Yang pertama, AI itu untuk memperluas jaringan kepada masyarakat yang masih awam. Apalagi AI juga bisa menjuruskan menarik opini kepada masyarakat yang masih awam, disebarkan berita. Misalkan apalagi kemarin yang kita ketahui seperti perang dunia ketiga, yaitu di mana Israel dan Syria. Namun yang kita ketahui sampai sekarang ini, pada saat ini perang dunia ketiga itu belum sampai saat ini belum terjadi. Maka dapat saya ambil kesimpulannya bahwa berita tersebut adalah berita hoaks. Berita hoaks yang tersebut adalah untuk menarik persepsi buruk kepada masyarakat awam supaya menakuti kepada kita semua. Jadi di sini saya menekankan kepada Bapak Ibu agar tidak terpengaruh oleh berita-berita tersebut dan dapat menyaring persepsi-persepsi tersebut untuk mengungkapkan atas berita tersebut. Maka selanjutnya yaitu dampak hoaks itu yang pertama yaitu menyebabkan kepanikan kepada masyarakat. Yang sudah saya sampaikan tadi, untuk menyebabkan kepanikan itu seperti bahayanya berita hoaks itu seperti kayak perang dunia ketiga. Yang kita ketahui bahwa maka sampai saat ini kita belum pernah melihat atau belum pernah merasakan apa yang diberitakan itu tidak benar. Itu salah satu untuk menciptakan kepanikan pada masyarakat. Apalagi kita sebagai masyarakat awam yang tidak mengikuti teknologi, maka kita dapat terpengaruhi oleh berita tersebut. Yang kedua itu merusak reputasi individu di lembaga. Contohnya merusak reputasi individu di lembaga tuh seperti ibu atau bapak yang mempunyai sebuah usaha seperti usaha makanan atau restoran. Ada seseorang yang mereview makanan ibu tersebut, persepsi bahwa makanan tersebut tidak enak. Lalu mereka memposting di media sosial dan menyebarkan nama-nama perusahaan ibu tersebut bahwa masakan di perusahaan ibu atau restoran ibu bapak itu tidak enak. Jadi di sini dapat saya simpulkan itu salah satu merusak reputasi individu dan lembaga. Contoh satu lagi yang dapat saya contohkan yaitu ketika ibu bekerja di sebuah organisasi atau di instansi, misalnya sekarang ibu di bagian di Binadik contohnya. Ada kawan ibu yang tidak suka kepada ibu, yang mempunyai ingin menyebarkan berita hoax tersebut di media sosial. Contohnya di status WA, di status Instagram, di status di Facebook. Itu salah satunya, misalnya ibu dituduh bahwa melakukan pencucian uang atau korupsi.
Padahal apa yang diberitakan itu belum tentu benar dan belum tentu ibu lakukan. Itu bisa kita laporkan kepada pihak berwajib. Itu bisa kena undang-undang dan pasal yaitu pencemaran nama baik. Yang ketiga yaitu memecah belah persatuan sosial. Yang telah saya sampaikan tadi, seperti orang tidak suka, maka persepsi kita kepada beliau atau ke kawan bapak ibu itu tidak enak dan memecahkan eratan silaturahmi kepada kawan ibu tersebut. Yang terakhir itu menimbulkan kerugian material dan emosional. Yang telah saya sampaikan, contohnya menyebabkan kerugian material. Jadi misalkan yang telah saya sampaikan, kawan ibu, teman ibu atau bapak yang menyebarkan berita hoaks di media sosial lalu dibaca oleh kepala lapas kelas 2A Padang tersebut, maka kepala lapas tersebut tanpa ada bukti dan langsung menindaki dan menurunkan jabatan ibu atau memindahkan jabatan ibu yang lebih rendah. Itu salah satu merusak kerugian material dan emosional. Selanjutnya yaitu cara menanggulangi hoaks. Yang pertama, cek kebenaran informasi sebelum menyebarkan. Contohnya ibu bapak telah mengikuti teknologi zaman, berita misalkan yang dapat saya ketahui seperti Detik, seperti Kompas, itu salah satu situs atau web yang terpercaya dan itu dapat diakui oleh negara dan nasional. Yang kedua itu periksa sumber-sumber informasi, pastikan berasal dari media resmi dan terpercaya. Itu yang telah saya sampaikan tadi. Bapak ibu pasti pernah mempunyai suatu media sosial seperti di Google, bisa di Instagram, bisa di TikTok, bisa di Facebook. Di situ ada seperti berita seperti Detik, seperti Kompas, itu salah satu situs yang terpercaya. Yang ketiga yaitu jangan langsung percaya pada judul yang provokatif atau sensasional. Jadi Bapak Ibu saya tekankan di sini bahwa banyak berita-berita hoaks yang bertebaran di media sosial. Jadi di sini misalkan ada suatu lembaga atau suatu organisasi yang menjatuhkan apalagi agamis. Apalagi Indonesia yang Ibu Bapak ketahui bahwa agama di Indonesia itu sangat kuat dan kental dan budaya. Misalnya budaya yang lalu-lalu budaya seperti Jawa dan Dayak, Madura dan Dayak sebelumnya. Jadi yang kita ketahui di situ banyak berita-berita bahwa Madura itu mempunyai konflik kepada suku Dayak. Jadi suku Dayak itu tidak terima karena ada provokatif kepada suku Madura bahwa suku Madura itu memburu-burukan suatu suku dari budaya Dayak. Selanjutnya yaitu laporkan hoaks ke pihak berwenang atau platform media sosial. Yang telah saya sampaikan bahwa Bapak Ibu ketika Ibu mendapatkan atau nama Ibu sendiri tercemar oleh berita hoaks tersebut, maka Bapak Ibu ada hak untuk melaporkan kepada pihak berwajib seperti kepolisian dan yang lain-lain. Maka si pelaku itu bisa terjerat pasal atau undang-undang yaitu pencemaran nama baik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan Bapak Ibu yang terhormat, mungkin sampai sini dari layanan pada pagi hari ini. Apakah Bapak Ibu ada yang diragukan, bisa hubungi saya langsung di Japri atau di WA. Jadi mungkin itu saja. Bila ada kata yang salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.